Halo guys, welcome back to the channel. Dan kali ini ada satu klub yang sebenarnya cukup menarik perhatian di transfer kali ini. Bukan Manchester United, bukan Real Madrid yang udah datengin Mbappe, tapi kali ini kita bakal bahas Atletico Madrid yang datengin beberapa pemain yang memang udah nggak begitu asing, kecuali satu nama, Sorloth. Nama-nama pemain yang lainnya ini udah kita dengar cukup anyar. Lenormand juga termasuk nama yang anyar karena dia sendiri juga baru aja memenangkan Piala Euro 2024 bersama timnas Spanyol. Nah, kita bakal ngebahas kira-kira apa potensi ke depan dengan transfer-transfer baru dari Diego Simeone dan Atletico Madrid, serta kenapa mereka transfer pemain-pemain ini. Nah, kita bakal mulai dari pemain-pemain yang keluar dari Atletico Madrid. Yang pertama, itu ada Antoine Griezmann yang sebenarnya belum sah keluar, tapi udah ada pembicaraan dengan klub MLS. Sehingga ada kemungkinan buat Antoine Griezmann ini keluar dari Atletico Madrid. Nah, habis itu juga ada Memphis Depay yang udah nggak diperpanjang kontraknya sama Atletico Madrid. Dan kemudian ada Alvaro Morata yang pada akhirnya pindah ke AC Milan. Nah, ini yang perlu ditambal sama Atletico Madrid, di mana dia butuh at least 2 stok lini depan untuk posisi striker yang baru. Nah, makanya ada Sorloth dan Julian Alvarez yang didatangkan oleh Diego Simeone. Julian Alvarez terutama didatengin dari Manchester City ini dengan harga yang bukan kaleng-kaleng. Harganya kalau nggak salah itu sekitar 70 plus 15 M. Bukan harga yang main-main untuk sekelas Alvarez, karena seperti yang kita tahu, performa Alvarez di Manchester City sendiri juga banyak ketutup sama pemain-pemain yang lain yang cenderung memang lebih bagus secara performance. Di sisi striker, Alvarez ini ketutupan sama Haaland. Kemudian di tengah itu ada Kevin De Bruyne yang nutupin posisinya Alvarez. Di kiri ada Grealish maupun juga Jeremy Doku yang sering dijadikan pilihan ketimbang Alvarez ketika dia main di sisi kiri. Dan juga di sisi kanan lebih prefer untuk memilih Bernardo Silva. Sehingga Alvarez sendiri juga memang ya lebih banyak bermain sebagai cadangan. Memang ada beberapa kesempatan juga Alvarez ini bermain sebagai pemain utama dan banyak juga kesempatan yang diberikan, tapi lebih banyak dirotasi juga oleh Pep Guardiola. Dan hal ini juga yang pada akhirnya dilihat sama Julian Alvarez untuk akhirnya join ke Atletico Madrid, karena diharapkan dia dapat permainan yang lebih banyak dan juga dimainkan di posisi yang benar-benar dia inginkan, itu terutama di posisi striker. Tapi bukan jaminan sebenarnya Alvarez pada akhirnya kalau ngelihat dia ini memang dibanderol dengan harga mahal, pada akhirnya bisa menempati posisi utama untuk striker di Atletico Madrid. Kenapa? Karena di sini Atletico Madrid sendiri juga dengan Simeone dia punya habit untuk at least punya dengan ada Sorloth dan ada Alvarez, mereka juga punya 2 skema yang berbeda yang bisa diterapin. Kalau skema yang satunya mentok, dia punya satu skema lain. Dan ini yang diterapin di musim lalu, di mana mereka bekerja dengan Memphis Depay dan Alvaro Morata. Dan yang lebih sering diterapin di permainan Atletico Madrid justru Alvaro Morata yang cenderung lebih banyak bermain dengan bola-bola atas. Nah, ini juga yang bisa jadi catatan buat Atletico Madrid. Apakah pada akhirnya mereka mau tetap bermain lebih banyak dengan bola-bola crossing atau justru permainan direct yang lebih banyak? Karena mereka punya Alvarez di sini yang bisa dipakai untuk permainan sepak bola direct, seperti halnya mereka memainkan Memphis Depay. Nah, sementara untuk Sorloth pastinya mereka akan menggunakan lebih banyak bola-bola atas karena komposisi dia itu punya fisik yang tinggi dan juga diharapkan pastinya untuk berduel bola-bola atas ini kuat. Sorloth akan dimainkan lebih banyak seperti itu, walaupun juga bisa aja main lebih banyak crossing bola bawah dan Sorloth cetak gol. Seperti halnya ketika lawan Kici FC kemarin dia cetak brace. Tapi dengan posturnya dia, ya pasti yang lebih diharapkan bola-bola atas dong. Sementara Alvarez ini bakal lebih banyak direct. Apakah mereka bakal bisa main berdua? Bisa aja, tapi dengan gimana lini tengah yang sebenarnya udah cukup banyak pilihan. Di kanan ada Korea, habis itu ada Riquelme juga, di kiri juga ada Nino, habis itu masih bisa juga ditempatin sama Joao Felix, sementara di tengah juga Joao Felix ini bisa, dan Joao Felix ini udah hampir pastilah
itu jadi pemain yang utama gitu kan, yang benar-benar jadi pemain yang sangat diandalkan dan bisa bilang irreplaceable di skuadnya Diego Simeone. Sehingga yang paling possible adalah tuker-tukeran dengan Sorloth, tergantung lawan yang dia lawan dan juga apa yang pengen diterapin sama Diego Simeone. Ini yang bakal jadi pengaruh paling utama. Sementara performa dia ketika bermain di area sayap, ini kalau ngelihat performa di Manchester City juga dia kurang bagus, condong lebih bagus sebagai second striker, AM, yang sebenarnya juga ujung-ujungnya bergerak juga mendekati striker juga kan, ataupun di posisi striker itu sendiri. Jadi ya kita bakal lihat aja gimana Simeone memanfaatkan Julian Alvarez. Yang pasti kalau ngelihat track recordnya dari Atletico Madrid, mereka punya catatan yang bagus dalam membentuk striker yang pada akhirnya bisa jadi striker tajam. Jadi ya apakah Alvarez ini bisa dipoles jadi striker yang bagus dan house goal, itu yang bakal jadi pertanyaannya. Sementara untuk Gallagher ini yang paling menarik dari transfernya Atletico Madrid, karena dia bisa dibilang pemain yang kalau menurut gue pribadi adalah pemain yang paling cocok dalam skemanya Diego Simeone. Seperti yang kita tahu, Diego Simeone ini cenderung permainannya ini lebih defensif dan lebih banyak mengandalkan counter attack. Ataupun kalau misalnya menyerang juga mereka lebih banyak mengandalkan bola-bola direct, dan bukan jarang juga mereka mengandalkan crossing. Tapi Gallagher ini bakal bagus banget di lini tengah, karena Atletico Madrid ketika mereka mau ngepres, mereka bisa ngandelin Gallagher untuk maupun berada di DM dan AM, karena memang atribut terbaik yang dimiliki oleh Gallagher ini justru ada di stamina maupun di kemampuan dia dalam melakukan pressing. Ketika dia melakukan pressing, ini yang cukup berbahaya buat lawan-lawannya, sehingga ada kemungkinan Simeone ini juga bakal taruh di attacking midfield untuk melakukan banyak pressing ke pemain-pemain belakang dari tim lawannya. Sementara untuk DM, dia bisa berkontribusi dengan bekerja sama dengan De Paul, dia punya fisik juga yang cukup tangguh, ataupun juga bisa rotasi juga antara De Paul maupun Gallagher, ataupun juga bersama dengan Koke, ataupun juga dengan Fermin, tergantung bagaimana Simeone juga menerapkan permainan yang ada. Komposisi di lini tengah ini pastinya bakal stack up buat Atletico Madrid, karena saking banyaknya pilihan buat Simeone. Mainin siapa nih kira-kira yang bakal ditaruh yang paling bagus. Dan satu hal lagi yang nggak bisa diremehkan dari Gallagher, ini adalah kemampuan dia untuk melakukan shooting dan mencetak gol. Ini yang jadi kelebihan tersendiri ketimbang dari Koke maupun De Paul, yaitu bagaimana Gallagher juga bisa berkontribusi dalam mencetak gol. Gallagher di Chelsea ini adalah sniper. Walaupun memang golnya nggak begitu seberapa, tapi sangat membantu ketika Chelsea membutuhkan gol, dan ini yang pastinya bakal bisa dimanfaatkan sama Diego Simeone, karena ketika mereka buntu, mereka masih bisa punya Conor Gallagher yang bisa shooting dari lini kedua, dan ini bakal penting banget di musim depan untuk Atletico Madrid mencapai banyak kemenangan. Tapi memang kekurangannya dari Gallagher adalah dia kurang cocok ketika permainan Atletico Madrid ini cenderung lebih ke ball possession. Gallagher bisa dibilang bukan pemain yang tipikal kuat dalam melakukan ball possession, tapi kalau buat permainan direct itu Gallagher bakal cocok banget. Dan yang terakhir ada Lenormand. Kalau Lenormand dia memang lebih untuk memperkuat lini belakang aja sih sebenarnya dari Atletico Madrid. Karena Atletico Madrid juga pastinya juga dengan komposisi yang ada pengen defense-nya ini lebih bagus lagi, terutama melihat Azpilicueta juga yang udah makin lama makin menurun performanya. Butuh pengganti yang at least sepadan maupun juga bisa lebih baik. Minimal bisa ngangkat lah dari defense-nya Atletico Madrid. Dan Lenormand sendiri juga posisinya itu adalah center back kanan, jadi sangat cocok untuk bisa dirotasi dengan Azpilicueta. Ketika Azpilicueta sendiri juga bakal main di kanan, dia bisa dimainin di tengah, tergantung. Kalau di komposisi 3 back dia bisa dimainin bareng dengan Azpilicueta di center back dan juga Axel Witsel. Kita bakal lihat lah gimana nanti Lenormand bakal diterapin, tapi kemungkinan besar Lenormand ini bakal jadi sosok penting buat Atletico Madrid, di mana posisi dia untuk jadi pemain utama ini cukup besar peluangnya ketimbang dari Gallagher maupun
Alvarez dan juga Charlotte, yang mereka juga masih harus duelnya ini cukup ketat, siapa yang bakal jadi pemain yang benar-benar pemain utama. Dan kira-kira gimana Atletico Madrid bakal mengarungi musim depan? Apakah mereka bakal bisa mengganggu hegemoni Real Madrid maupun juga dari Barcelona untuk menjadi juara lagi? Kalau untuk musim depan rasanya berat, karena seperti yang kita tahu, Real Madrid mendatangkan Kylian Mbappe dan juga dengan komposisi yang ada ini udah bagus walaupun mereka kehilangan Toni Kroos. Dan memang kehilangan Toni Kroos ini juga penting banget karena dia jenderal di lini tengah Real Madrid, tapi Ancelotti selalu punya caranya sendiri untuk memperkuat Real Madrid. Dan sementara Barcelona dengan kedatangan Hansi Flick ini bakal jadi penantang serius untuk gelar juara La Liga. Jadi ini bakal penting banget. Barcelona bakal jadi salah satu tim yang bisa membawa kejutan besar bukan cuma di La Liga aja, tapi di kancah Eropa, di Champions League. Sementara Atletico Madrid, mereka mungkin bisa mengganggu Real Madrid dan Barcelona, tapi untuk gelar juara sulit, Bu. Jadi mungkin di posisi 3 adalah posisi yang paling possible, mungkin posisi 2 lah, karena untuk posisi pertama cenderung bakal lebih ke antara Real Madrid maupun Barcelona, dan terutama Barcelona ini bakal jadi penantang yang sangat kuat untuk jadi gelar juara di musim ini. Real Madrid masih harus melakukan transisi lebih banyak, tapi mereka bakal bisa lebih berbicara di Champions League. Atletico Madrid justru memang peluangnya dia lebih banyak ke Champions League ketimbang La Liga, karena La Liga kalau menurut gue pribadi bakal lebih banyak dimakan sama Barcelona. So itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan juga sukses selalu buat kalian semua dimanapun dan apapun yang kalian kerjakan. Sukses terus dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. So itu aja. Thank you for watching dan have a good day. Ciao.